Selamat malam, ketemu lagi dengan saya di channel yang baru saya buat ini. Kemarin kita akan membuat program Company Integrate System. Ini juga dapat namanya baru kemarin ya. Jadi kita mau bikin sebuah sistem yang terintegrasi yang bisa dipakai di bermacam company, baik manufaktur atau jasa. Tapi untuk fokusnya sekarang itu lebih ke manufaktur dulu. Kemarin kita udah bikin master SKU ya, modul master SKU, di mana master SKU ini terdiri dari kind, description, UOM atau unit of measurement-nya. Nanti yang belum nonton mungkin atau belum tahu bikin master SKU bisa lihat di video sebelumnya ya, saya bikin di playlist yang sama. Nah, ini saya kebetulan sudah buat master SKU-nya seperti ini. Nanti di tempat kalian bisa sesuaikan sendiri, dicocok-cocokin sendiri dengan pabrik sendiri. Mungkin kalau sudah punya tinggal copy aja masternya langsung seperti ini. Ya, di sininya dibikin copyan dengan acuan yang kita buat kemarin. Nah, ini intermezzo aja. Nah, untuk yang kedua kita akan bikin modul untuk master date. Master date sendiri fungsinya macam-macam, yaitu untuk menentukan tanggal hari libur atau memasukkan libur nasional, atau mungkin nanti mau masukin cuti bersama, atau bisa masukin data-data lain yang bersifat tentang date, atau mau menambahkan tanggalan juga bisa. Nah, fungsinya untuk apa sih? Nah, dalam integrate data atau integrate system, date ini sangat bermanfaat untuk di bagian departemen tertentu, misalnya HRD, di mana HRD nanti akan menentukan bahwa seseorang itu masuk di tanggal berapa, apakah dia dihitung secara normal hours worknya atau ke overtime, ya lebih ke lembur atau enggak gitu ya. Nah, date juga berfungsi di segi planning. Apakah nanti waktu orang mau masukin planning itu jangan sampai dia masukin di hari Minggu atau Sabtu, atau bahan pertimbangan dia apakah masuk di libur nasional atau dan lain-lainnya. Nanti akan menandakan bahwa dia tanggalannya itu kena di merah atau tidak. Nah, itu berfungsi juga misalnya kita mau bikin arrival plan atau kedatangan barang di PPIC juga. Ini masih apakah nanti dia naruh tanggal nih, ngejadwalin buat suppliernya untuk mendatangkan barang, ternyata jatuhnya di hari Minggu, kan takut ngeganggu aja gitu waktu nentuin tanggalannya. Nanti ini bisa banget fungsinya macam-macam. Di sini saya bikin master date-nya simple. Master date-nya itu hanya seperti ini aja. Di sini adalah off day-nya, off day-nya apa ya? Off day-nya perusahaan. Kalau mau cuma Sabtu ya Sabtu, kalau mau Minggu ya Minggu, itu nanti ditentukan sendiri. Kalau ini kan untuk nentuin dia biar jatuhnya off atau tidak. Kebetulan di tempat saya tuh Sabtu Minggu off-nya. Nah, untuk holiday-nya bisa kalian bikin sendiri. Di sini adalah holiday off nasionalnya ini diisi date. Nanti entah tanggal, misalnya kayak kemarin ya baru 17 Agustus Independent Day ya. Kemerdekaan Indonesia ya. RI. Nah, misalnya seperti itulah ya. Nanti ketika saya bikin di sini kondisinya 17 Agustus, maka dia akan ada statusnya off. Kurang lebih begitu ya. Nah, ini saya hapus dulu. Nanti metode pengisiannya atau penambahan tanggal saya pakai metode looping. Akan saya jelaskan di berikutnya. Kurang lebih nanti modulnya seperti ini. Seperti ini. Jadi ada modul seperti ini, di mana start date ini kita mulai tadi dari tanggal 1 bulan 8, bisa dirubah suka-sukanya kalian.
Tapi tolong harinya disesuaikan ya. Jadi memang di sini untuk start date itu karena sistem tidak membaca dia start date-nya itu di hari apa. Nanti untuk next day-nya baru dia bisa ngitung, tapi kalau untuk yang start date-nya itu tolong jangan sampai salah. Contoh, saya mau bikin ini bukan Monyear ya, harusnya Monday. Monday bulan dulu, misalnya 9 tanggal 1 misalnya gitu kan. Di sini kita bisa lihat dia jatuh di hari Jumat ya, tanggal 1-nya. Maka di sini dibikinlah Jumat. Nanti di set di sini, maka di sana akan berubah menjadi 1 September itu di Jumat, dan di berikutnya akan mengikuti Sabtu, Minggu dan seterusnya. Nah, modul di sini misalnya date, misalnya tadi saya bikin dari balik dulu ke 1, terus dia jatuhnya kalau nggak salah hari Selasa, benar atau tidak? Ya, benar ya, hari Selasa. Kita rubah set day-nya. Nah, di sini nanti last day-nya itu adalah last day yang di sana tadi, last date di sini adalah tanggalan terakhir yang dipunya oleh sistem. Kebetulan di sini tanggal 2. Oh, saya mau nambah nih 100 hari saja gitu misalnya. Maka ketika kita add date, maka tanggalan last date-nya itu akan pindah ke 10 bulan 11. Kalau kurang, saya mau sampai 2024 misalnya, itu tandanya masih nambah 100 hari 1000 hari lah, biarin sampai 2024. Maka last date-nya akan ngebaca di tanggal 2026 nih, karena sampai nambah 3 tahun ya, kurang lebih tahu gitu ya, 364 ya, kurang lebih tambah 3 tahun lah ya. Nah, maka di master date-nya juga dia akan mengikuti sendiri nih di sini sampai 2024. Harinya pun akan mengikuti ya, otomatis. Ini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Nah, maka ini adalah masternya yang tadi saya bilang. Kenapa tanggalan pertamanya tolong diisi ya, kurang lebihnya begitu. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin kita uji ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Oke, udah benar. Oke, lalu di modul tadi juga ada untuk nambahin, misalnya kan saya nggak tahu kalian mau pakainya di mana nih ya. Misalnya mau dipakai negara lain, hari tanggal merahnya berbeda di Indonesia, ya tambahin aja misalnya 1 Januari 2024 ya gitu ya. New Year. Oke. Saya tambah add nasional, otomatis nanti di 2024-nya master date tadi akan bertambah. Di sini ada New Year. Maka di 1 Januari 2024 ini setelah Desember ya, dia akan tambah New Year. Nah, kurang lebih begitu ya. Jadi kalian bisa nambahin sendiri di sini untuk ininya. Ini Sabtu Minggu juga begitu. Kalau minggunya saya hilangkan, minggunya nggak akan jadi off dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti ini aja modulnya, sederhana. Tidak terlalu ribet. Di beberapa company mungkin ada yang lebih ribet, misalnya kalau off Sabtu itu misalnya 5 jam, 7 jam dan seterusnya, dengan hitungan nanti untuk membaca sequence off-nya employee ya. Nanti bisa kita buatkan. Mungkin di sini nanti akan ditambahkan hours ya dan seterusnya. Tapi nanti saja, saya nggak mau nambah terlalu, konsepnya terlalu berat banget. Kurang lebih begitu ya. Mari kita buat gimana sih cara buat modulnya secara makro. Oke.
kita mulai saja. Ini saya save dulu ya biar aman. Kita akan buat dulu modul atau insert user form. Nanti kita ikut ini user formnya saya kasih nama user form MD atau master date. Bentuk sementara kalian coba buat dulu bentuknya seperti ini. Oke. Kurang lebihnya seperti itu. Dengan bentuk seperti ini nih apa sih? Ini common bottom. Oke. Kalau ini namanya label, pakai label ya, LB saya kasih nama. Ikutin aja ini. LB itu ini lambangnya label. Dan yang bentuknya seperti ini namanya text box. Dan yang bentuknya seperti ini itu namanya combo box. Oke. Pembuatannya seperti itu. Lalu last date-nya ini sama common bottom. Ini common bottom, ini common bottom, ini text box, ini LB atau label. Ini text box, ini LB juga label. Ini label, ini label. Oke. Untuk penamaannya bisa ditiru saja di sini. CMD start date. Habis itu LBS start date. Kenapa sih dikasih namanya begini? Nanti saya akan kasihkan kalian script ya. Jadi kalau seandainya kalian gagal dalam proses pembuatan awal ini, kalian bisa copy scriptnya karena nanti sesuai nama ini. Dan nama-nama sheetnya juga tolong disamakan dulu. Nah, nanti kalau udah advance bisa lah kita lebih dalam lagi tentang ngebaca script. Oke, sementara samakan dulu. Nanti saya jelaskan arti setiap scriptnya. Oke. Sementara buat dulu seperti ini bentuknya. Lalu ini ditiru dulu. Namanya CMD atau common bottom, CMD start date, terus nanti captionnya itu adalah yang tertulis di sini ya. Namanya start date. Lalu yang di sini label start date. Captionnya kosongin biarin nggak ada nama. Lalu di sini label, kasih nama label 1 juga boleh. Lalu captionnya MDD ya. Monday. Kasih nama new start date ya. Lalu di sini txt start day. Di sini CBS start day. Terus di sini CMD set start date. Kasih nama captionnya start date. Lalu di sini CMD last date. Kasih captionnya last date. Di sini LB last date, kasih captionnya kosongin. Di sini txt atau text loop, kasih namanya text loop. Di sini common bottom add date, kasih namanya CMD add date. Di sini label ini kasih DD, captionnya DD. Oke. Di sini national label national holiday. Dan yang di sini text txt date holiday. Di sini txt atau text end holiday ya. Diperhatikan banget. Agak kasih namanya agak ribet-ribet saya. Dan di sini adalah common bottom at holiday. Kurang lebih begitu. Oke, akan saya skip dulu sampai kalian membuatnya.